Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur bahwa nafas kehidupan dan hari baru Tuhan anugerahkan bagi kita saat ini. Kita ini dalam berbagai aktivitas dan tanggung jawab kita. Namun sebelum kita mengawalinya, kita mendasarkan semuanya itu dalam kehendak dan kuasa Tuhan. Lewat persekutuan yang indah bersama dengan Allah di pagi hari ini. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kekasih jiwa kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa anugerah kehidupan masih Engkau berikan bagi kami hingga pada saat ini. Kami boleh bangun menikmati indahnya pagi ini dengan suasana sukacita dan dalam semangat iman dan pengharapan kepadamu. Kami pertautkan kehidupan kami saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami telah membuka hati kami Tuhan. Dan dalam kerendahan hati kami memohon rahmat-Mu, curahan Roh-Mu yang kudus, memberkati akan hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami, serta memberlakukan sabda-Mu itu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya, bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Itulah tema perenungan kita di pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hanya karena kasih Tuhan, hanya karena cinta Tuhan, kita ada sebagaimana adanya kita saat ini. Kita boleh menikmati indahnya hari ini, itu karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah lekang dalam kehidupan kita. Dan janjinya kepada kita, ialah Ia senantiasa menyatakan kasih dan cintanya. Ibarat seorang ayah yang berjanji kepada putrinya untuk senantiasa mengasihi, memelihara, dan melindungi anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita seorang ayah yang berjanji kepada putrinya untuk membelikan kue yang enak ketika ia pulang bekerja. Namun, karena pekerjaan yang cukup padat dan ia pulang larut malam, akhirnya sang ayah lupa membeli kue seperti yang ia janjikan itu.
Namun karena kasihnya kepada putrinya, ia berupaya malam itu untuk memenuhi janjinya dengan mencari kue kesukaan putrinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini mengisahkan sebuah janji pemulihan yang Allah nyatakan kepada umatnya Israel, umat yang dikasihinya. Janji ini disampaikan oleh Nabi Yeremia bahwa ketika bangsa Israel pada saat itu berada dalam kondisi yang cukup berat, di mana mereka harus terbuang dari daerah mereka, tempat di mana mereka mengalami penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari pemberontakan mereka kepada Allah. Tetapi dalam keadaan itu, mereka tentu mengharapkan pengampunan dan kebebasan dari Allah. Ada satu pemikiran dari umat Israel, bahwa karena pemberontakan dan karena dosa-dosa mereka kepada Tuhan, mereka tidak layak lagi menerima pengampunan dan pemulihan. Namun, pemikiran bangsa dan umat Israel berbeda dari pemikiran Allah. Karena anugerah Allah, mereka dilayakkan kembali menerima pemulihan itu. Dan itulah janji Allah, kasih setia Allah yang sungguh-sungguh nyata bagi umat yang berada di pembuangan. Pemulihan dan pengampunan itu mencakup bagi semua orang yang percaya kepadanya. Melalui Nabi Yeremia, Allah menegaskan kembali bahwa mereka adalah umat Allah, umat kesayangan Allah, dan Tuhanlah Allah mereka. Dalam ayat 1 bacaan kita, walaupun mereka sedang berada di pembuangan, tetapi kasih setia Tuhan tidak benar-benar ditarik dari Israel, karena kasih Allah itu sungguh kekal adanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita pun, kadang kita mengingkari akan janji kita kepada Tuhan. Kadang kita tidak setia mengasihi Tuhan. Namun, Tuhan tidak mengingkari janjinya. Kasih-Nya tetap dinyatakan dan janji pemeliharaannya tetap sama dan terus berlaku dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu, Ibu Bapa yang kekasih, marilah kita tetap mengasihi satu dengan yang lain, seperti Tuhan yang telah berfirman, bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Perkuatlah kasih di antara kita, di antara keluarga kita, di antara jemaat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami disadarkan Tuhan, bahwa kasih-Mu sungguh kekal. Kamilah yang terkadang mengingkari janji-Mu. Kamilah yang terkadang meragukan dan menyaksikan kasih-Mu, pemeliharaanmu yang nyata. Ketika kami diperhadapkan dengan tantangan kehidupan dan persoalan yang berat, terkadang kami lupa bahwa kasih-Mu yang kekal itu selalu ada. Karena itu Tuhan, ampuni kami jika dalam kehidupan kami, tatkala kami menghadapi persoalan, pergumulan, dan perjuangan berat yang harus kami tempuh, kami kadang meragukan kasih-Mu. Kami kadang melupakan Engkau. Kami kadang lalai dalam setiap janji kami. Tuhan, baharui kami, sehingga kami terus merasakan dan hidup dalam kasih-Mu, dan membagikan kasih-Mu itu bagi siapapun yang Tuhan perjumpakan dengan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati akan berkat dan anugerah dari Allah, baik itu pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus ujian, naik pangkat, kelahiran. Kami percaya Tuhan menyempurnakan sukacita setiap kekasih-kekasih kami. Kami berdoa Tuhan, bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, Tuhan senantiasa menyertai mereka,
iman, pengharapan mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dan mereka tetap bersuka cita dalam menjalani hidup ini. Bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena sakit dan merindukan lawatan dari Tuhan, baik itu yang berobat di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, berobat jalan, dirawat di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar akan kerinduan hati mereka. Karena itu Engkau datanglah ya Tuhan, melawat mereka. Dan harapan kami bahwa waktu atau hari-hari ke depan Tuhan akan menyatakan rahmat-Mu dan mereka akan dipulihkan. Bapa di dalam sorga, hamba-hamba Tuhan yang mengangkat pelayanan di Jemaat Silo Campagaya, pendeta bersama dengan keluarga, majelis jemaat, pengurus OIG, tim-tim kerja, atau panitia-panitia yang terbentuk. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat bagi segenap hamba-hamba-Mu untuk mengangkat pelayanan dengan penuh ketulusan hati dan tetap mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Kehidupan bangsa dan negara kami pertautkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun di tengah-tengah gumul yang panjang dalam pandemi COVID-19 ini, Engkau senantiasa menaungi setiap kami anak-anak-Mu, memberikan kami hikmat, perteguh iman, percaya dan harap kami dalam gumul yang panjang ini. Biarlah kami tetap menjaga kesehatan dan senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah bagi kebaikan kami bersama. Bapa di dalam kerajaan sorga, hidup dan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, kami memperoleh ketenangan, kami memperoleh sukacita dan damai sejahtera dari Allah sendiri. Sehingga kami terus hidup dalam luapan sukacita dan syukur dalam segala hal, baik itu ketika kami bergumul ataupun ketika kami berhasil. Kami percaya Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kami. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu, bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sumber cinta dan kasih yang sejati, kami berdoa. Amin. Demikianlah Ibu Bapa, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, akan santapan rohanita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas dan salam sehat.